Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang saya cintai di seluruh penjuru tanah air. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Di cerita kali ini, kita akan membahas kisah nyata yang penuh misteri. Sebuah kejadian yang mengguncang saat seorang bapak haji Indonesia mengalami perut membesar secara tiba-tiba saat melakukan tawaf di Tanah Suci. Simak cerita ini hingga akhir dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komentar serta subscribe untuk cerita menarik lainnya. Mekah, kota yang selalu dipenuhi oleh ribuan jemaah haji dari berbagai belahan dunia. Di tengah kerumunan tersebut, ada seorang bapak asal Indonesia yang telah lama memimpikan untuk menjalani ibadah haji. Namanya Haji Agus, seorang pria berusia 56 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya penuh dengan kerja keras, namun selalu didasari oleh keinginan yang besar untuk memenuhi panggilan Tuhan. Pada tahun 2019, doa Haji Agus akhirnya terkabul. Dia berangkat bersama istrinya, Ibu Siti, menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Keluarganya sangat mendukung perjalanan ini, mengingat Haji Agus adalah sosok yang selalu menjadi teladan dalam keluarganya. Namun, siapa sangka perjalanan spiritual ini akan menjadi pengalaman yang tak pernah terlupakan bagi dirinya. Hari itu, cuaca di Mekah terasa panas, namun ribuan jemaah tetap semangat melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Haji Agus merasa sangat diberkahi bisa berada di tempat suci ini. Dengan tekad bulat, dia pun memulai tawafnya. Di tengah-tengah keramaian, tiba-tiba dia merasa sesuatu yang aneh pada perutnya. Awalnya hanya sedikit kembung, namun dalam sekejap, perutnya semakin membesar. Haji Agus mencoba bertahan, tetapi rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Subhanallah, apa yang terjadi? Pikir Haji Agus. Tubuhnya mulai merasakan tekanan yang sangat kuat. Dengan napas tersengal, dia terus berusaha menyelesaikan tawaf, meskipun langkahnya mulai terhuyung. Ketegangan semakin meningkat, dan rasa sakit di perutnya semakin tak tertahankan. Beberapa jemaah yang melihatnya pun mulai mendekat, khawatir akan kondisinya. Istri Haji Agus, Ibu Siti, yang sedang berada tidak jauh dari lokasi tawaf, segera melihat suaminya dalam keadaan terjatuh. Haji Agus jatuh terduduk di tanah, wajahnya pucat pasi. "Pak, kenapa?" teriak Ibu Siti dengan suara panik. Tak ada jawaban dari Haji Agus, hanya suara napas yang berat. Suasana sekitar menjadi semakin tegang. Beberapa orang yang melihat kejadian itu segera melaporkan kepada petugas haji yang ada di sekitar tempat. Dengan cepat, petugas haji datang dan membantu Haji Agus ke tempat yang lebih aman. Dalam keadaan terbaring, Haji Agus merasa seolah dunia berputar sangat cepat. Dia merasa seolah-olah perutnya akan meledak. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Siti berusaha menenangkan suaminya, sementara petugas medis segera memeriksanya. Petugas medis pun mulai cemas melihat kondisi Haji Agus. "Pak, coba bertahan, kami akan segera membawa Anda ke rumah sakit," ujar salah satu petugas dengan nada serius. Namun, dalam hati Haji Agus, dia hanya bisa pasrah, entah apa yang sebenarnya terjadi padanya. Semua jemaah yang melihat kejadian ini tak bisa menghindari rasa penasaran yang muncul. Banyak yang mulai berbisik-bisik, apakah ini merupakan tanda atau peringatan dari Tuhan?
Mereka semua hanya bisa berdoa agar Haji Agus diberikan kesembuhan. Tetapi, di balik rasa sakit yang luar biasa, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dijawab oleh Tuhan. Setelah kejadian itu, suasana menjadi sangat tegang. Haji Agus yang semula begitu semangat untuk melaksanakan tawaf, kini terbaring lemah di atas tandu. Petugas medis dengan sigap membawanya menuju klinik yang ada di area Masjidil Haram. Ibu Siti yang terisak di sampingnya terus berdoa agar suaminya segera diberi kesembuhan. Hatinya dipenuhi kecemasan, namun dia berusaha tetap tenang demi suaminya. Saat tiba di klinik, beberapa dokter yang sedang berjaga langsung memeriksa Haji Agus. Mereka segera melakukan serangkaian tes untuk mengetahui penyebab perut Haji Agus yang membesar secara mendadak. Salah satu dokter, Dr. Faisal, seorang pria muda asal Arab Saudi, dengan cepat melakukan palpasi pada perut Haji Agus. Perut Bapak sangat keras, tampaknya ada tekanan yang luar biasa di dalam perutnya, ujar Dr. Faisal dengan suara serius. Matanya masih fokus pada perut Haji Agus yang membesar. Haji Agus yang terbaring hanya bisa menatap kosong, merasa bingung dan takut. Ibu Siti yang duduk di samping suaminya menggenggam tangan Haji Agus dengan erat. "Dokter, apa yang terjadi dengan suami saya? Kenapa perutnya bisa membesar seperti ini?" tanyanya. Suaranya bergetar penuh kecemasan. Dr. Faisal menggelengkan kepala. "Kami belum bisa memastikan, Ibu. Kami perlu melakukan beberapa tes lebih lanjut. Namun, kondisi Bapak tampaknya cukup kritis, dan kami akan segera membawa beliau ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut." Di sisi lain, beberapa jemaah yang mendengar peristiwa itu mulai berkumpul di sekitar klinik. Mereka berbisik-bisik, membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada Haji Agus. Beberapa di antaranya mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal mistis yang sering terjadi di Tanah Suci. Ada yang berkata bahwa kejadian ini merupakan ujian besar dari Allah, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah tanda peringatan. Haji Agus yang mendengar bisikan-bisikan tersebut mulai merasa cemas. Sejak kecil, dia diajarkan untuk percaya pada takdir dan ujian hidup. Namun, kali ini dia merasa sangat bingung. Apakah ini ujian dari Allah? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik semua ini? Setelah beberapa jam menunggu, Haji Agus akhirnya dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit yang terletak beberapa kilometer dari Masjidil Haram itu menjadi tempat terakhir yang diharapkan bisa memberi jawaban atas misteri ini. Haji Agus dan Ibu Siti masuk ke dalam ruang darurat. Di sana, beberapa dokter siap untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah beberapa tes dan pemeriksaan, Dr. Faisal akhirnya keluar dari ruang perawatan dengan wajah serius. Ibu Siti yang menunggu di ruang tunggu langsung berdiri dan mendekat. "Dokter, bagaimana kondisi suami saya? Apakah dia akan baik-baik saja?" tanyanya penuh harap. Dr. Faisal menarik napas panjang dan mulai menjelaskan, hasil tes menunjukkan bahwa Bapak mengalami pembengkakan pada bagian usus besar. Namun, kami belum bisa memastikan penyebab pastinya. Ada kemungkinan ini terjadi karena faktor fisik, seperti adanya gangguan pencernaan yang cukup parah, namun ada juga kemungkinan lain yang lebih serius. Mendengar penjelasan dokter, Ibu Siti merasa sangat cemas. "Tolong,
"Dok, apa yang bisa kami lakukan? Saya ingin suami saya sembuh." Dokter Faisal mengangguk pelan. "Kami akan memberikan obat-obatan untuk meredakan pembengkakan dan rasa sakitnya. Namun, untuk penyebab pastinya, kami perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut." Waktu seakan berjalan lambat. Haji Agus yang terbaring di ranjang rumah sakit merasa sangat lemah. Tubuhnya terasa kaku, dan perutnya masih membesar dengan keras. Setiap napasnya terasa berat. Di tengah keputusaasaannya, dia teringat akan keluarganya di tanah air, anak-anaknya yang menunggunya pulang, dan betapa besarnya harapan mereka agar perjalanan haji ini menjadi perjalanan yang penuh berkah. Namun, kini semuanya terasa berbeda. Apakah ini peringatan dari Tuhan? Ataukah ada alasan lain yang lebih dalam di balik kejadian ini? Haji Agus merasa bingung, namun satu hal yang pasti, ia harus tetap bertahan dan menjalani ujian ini dengan penuh kesabaran. Di luar ruangan rumah sakit, Ibu Siti terus berdoa tanpa henti. Dia memohon kepada Allah agar diberikan keajaiban, agar suaminya bisa sembuh dan kembali melanjutkan ibadah haji dengan lancar. Semua jemaah yang berada di sekitar juga ikut mendoakan Haji Agus, berharap agar dia segera diberikan kesembuhan. Mereka semua yakin, hanya dengan doa dan keyakinan yang kuat kepada Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Beberapa jam berlalu setelah Haji Agus dipindahkan ke rumah sakit. Suasana di ruang tunggu terasa semakin tegang. Ibu Siti yang duduk dengan mata yang tak pernah lepas dari pintu ruang perawatan, merasakan setiap detik berlalu seakan membawa harapan dan kecemasan yang semakin besar. Haji Agus masih terbaring lemah, sementara dokter dan perawat sibuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Ibu Siti terus berdoa tanpa henti, berharap agar suaminya diberi kesembuhan dan diberi kekuatan untuk melewati ujian berat ini. Di dalam ruang perawatan, Haji Agus semakin merasakan sakit yang luar biasa. Perutnya yang terus membesar menambah rasa cemas yang semakin dalam. Setiap gerakan kecil yang dia lakukan terasa seperti sebuah beban berat. Meskipun dokter telah memberikan obat pereda nyeri, rasa sakit yang dialaminya masih terasa mengganggu. Haji Agus merasa seperti terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tak mampu melakukan apa-apa selain berdoa dan berharap agar keajaiban datang menyelamatkannya. "Ya Allah, beri aku kekuatan, semoga ini semua bisa segera berlalu," pikir Haji Agus dalam hatinya. Matanya tertutup rapat, berusaha menahan air mata yang hampir menetes. Hatinya dipenuhi rasa takut jika tidak ada jalan keluar dari penderitaan ini. Namun di sisi lain, dia juga merasa bahwa ini adalah ujian yang harus dijalani dengan penuh ketabahan. Di luar, Ibu Siti tidak berhenti memberikan dukungan kepada suaminya. Dia berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya hancur melihat keadaan suaminya. Tiba-tiba, pintu ruang perawatan terbuka dan Dokter Faisal kembali memasuki ruangan. Wajahnya terlihat sedikit lebih serius daripada sebelumnya. Ibu Siti langsung berdiri dan mendekat. "Dokter, bagaimana kondisi suami saya?" "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Ibu Siti dengan suara gemetar. Dokter Faisal menarik napas panjang, lalu duduk di samping Ibu Siti. "Ibu, setelah melakukan pemeriksaan lebih mendalam, kami menemukan bahwa pembengkakan pada perut Bapak disebabkan oleh peradangan yang sangat parah di saluran pencernaannya.
Kami menduga ini mungkin akibat dari infeksi bakteri atau gangguan pencernaan yang lebih kompleks. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh yang kami temukan. Ibu Siti semakin cemas. Apa yang lebih aneh, Dok? Apa yang terjadi dengan suami saya? Dokter Faisal mengerutkan keningnya. Kami juga menemukan tanda-tanda yang tidak biasa. Ada kelainan di beberapa organ tubuh Haji Agus yang tidak bisa kami jelaskan dengan pasti. Kami harus melakukan tes lebih lanjut untuk memastikan penyebab pastinya. Rasa takut mulai menyelimuti Ibu Siti. Dia tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa dianggap remeh. Jika ada sesuatu yang lebih besar, mungkin akan lebih sulit untuk menghadapinya. Tapi, dia tetap berusaha kuat. Tolong, Dok, lakukan apa saja untuk membantu suami saya. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Dokter Faisal mengangguk pelan. Kami akan segera melakukan tes lebih lanjut. Kami akan melakukan pemeriksaan melalui CT scan dan ultrasonografi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Sementara itu, di luar ruang rumah sakit, jemaah haji yang mendengar kabar tentang kondisi Haji Agus mulai berkumpul. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada jemaah Indonesia tersebut. Banyak dari mereka yang merasa prihatin dan mendoakan kesembuhan Haji Agus. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan agar Haji Agus meminta pertolongan dengan berdoa lebih banyak dan beristighfar. Kisah Haji Agus mulai menyebar cepat di kalangan para jemaah haji yang ada di Tanah Suci. Beberapa bahkan mulai mengaitkan kejadian ini dengan hal-hal mistis. Ada yang mengatakan bahwa Haji Agus mungkin sedang diuji oleh Allah, sementara yang lain berpikir bahwa ini mungkin merupakan peringatan untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam setiap pembicaraan, nama Haji Agus semakin sering disebut, membuatnya menjadi perhatian banyak orang. Namun, di dalam hati Ibu Siti, dia hanya ingin satu hal, melihat suaminya sembuh dan kembali melanjutkan ibadah haji. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, meskipun ujian ini terasa sangat berat. Hanya dengan kesabaran dan doa, dia berharap Tuhan akan memberi mereka kekuatan. Di ruang perawatan, Haji Agus masih terbaring lemah, menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Setiap detik terasa seperti sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian. Namun, di dalam dirinya, ia tidak pernah berhenti berdoa. Meskipun kondisinya semakin kritis, harapan dan keyakinan pada Allah tetap terjaga dalam hatinya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan kondisi Haji Agus tetap tidak berubah. Meski dokter telah memberikan berbagai obat, pembengkakan pada perutnya masih bertahan. Rasa sakit yang dirasakannya belum juga mereda, dan setiap napas terasa semakin berat. Di sampingnya, Ibu Siti tetap setia menemani, tidak pernah sekalipun meninggalkan suaminya. Keadaan semakin menegangkan, tidak hanya bagi mereka berdua, tetapi juga bagi seluruh keluarga yang menunggu kabar di tanah air. Di tengah ketegangan itu, datanglah seorang jemaah haji yang telah lama mengenal Haji Agus. Namanya Pak Rahman, seorang pria berusia sekitar 60 tahun asal Sumatera. Dia sudah mengenal Haji Agus sejak mereka sama-sama berada di Indonesia, dan sejak awal perjalanan haji, mereka sudah menjadi teman akrab. Pak Rahman mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa Haji Agus dan merasa sangat prihatin. Tanpa berpikir panjang,
dia segera datang ke rumah sakit untuk memberikan dukungan moral. Sesampainya di rumah sakit, Pak Rahman langsung mencari Ibu Siti. Melihat Pak Rahman datang, Ibu Siti merasa sedikit lega. "Pak Rahman, alhamdulillah Anda datang. Saya sangat cemas, Pak. Suami saya, perutnya semakin membesar, dan dokter belum bisa memberikan penjelasan yang jelas." Pak Rahman mengangguk pelan, wajahnya serius. "Ibu, saya sudah mendengar tentang kejadian ini. Saya datang untuk memberi dukungan. Tapi, saya juga ingin memberitahu Ibu bahwa di sini, di Tanah Suci, banyak sekali orang yang mengalami ujian seperti ini. Ada yang mengatakan, ini adalah ujian dari Allah. Namun, ada juga yang percaya bahwa kejadian seperti ini bisa jadi ada hubungannya dengan hal-hal yang lebih mistis." Ibu Siti terdiam. Dia mendengarkan setiap kata Pak Rahman dengan penuh perhatian. Meskipun dia tidak terlalu percaya pada hal-hal mistis, namun kejadian yang menimpa suaminya membuatnya berpikir lebih dalam. "Pak Rahman, saya hanya ingin agar suami saya sembuh. Saya ingin kami melanjutkan ibadah haji ini bersama-sama." Pak Rahman menepuk pelan bahu Ibu Siti. "Doa adalah senjata yang paling ampuh, Ibu. Doakan suami Anda, dan jangan lupa beristighfar. Di sini, segala sesuatu bisa terjadi. Saya yakin Allah akan memberi jalan." Di ruang perawatan, Haji Agus masih terbaring lemah. Meskipun rasa sakit yang luar biasa menyerangnya, dia terus berdoa dan berusaha untuk tetap bertahan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti ujian berat bagi dirinya. Dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda, namun tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Apakah ini sebuah ujian ataukah peringatan dari Tuhan? Semua pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Dr. Faisal kembali datang ke ruang perawatan Haji Agus. Kali ini, wajahnya tampak sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya. "Bapak Haji Agus, kami telah mendapatkan hasil dari tes CT scan dan ultrasonografi yang kami lakukan. Kami menemukan beberapa masalah pada saluran pencernaan Bapak yang memang cukup serius. Namun, ada satu hal yang kami temukan yang mungkin bisa menjelaskan semuanya." Haji Agus menatap Dr. Faisal dengan penuh harap. "Apa yang terjadi, Dok? Apa yang sebenarnya terjadi pada saya?" Dr. Faisal menghela napas, kemudian menjelaskan dengan hati-hati. "Bapak mengalami infeksi pada usus besar yang cukup parah. Itu bisa menyebabkan pembengkakan yang sangat besar yang menekan bagian perut. Namun, lebih dari itu, ada tanda-tanda aneh yang menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih serius yang terjadi di dalam tubuh Bapak. Kami akan terus memantau, dan saya akan memberikan pengobatan yang lebih intensif." Ibu Siti yang mendengarkan penjelasan dokter masih merasa cemas. "Dokter, apakah ada kemungkinan suami saya bisa sembuh? Apa yang harus kami lakukan lebih lanjut?" Dr. Faisal memberikan senyum tipis. "Kami akan terus memantau kondisinya. Namun, Bapak Haji Agus perlu banyak beristirahat dan mengurangi stres. Saya juga akan memberikan pengobatan yang lebih kuat untuk membantu mengurangi peradangan pada ususnya." Malam itu, setelah Dr. Faisal keluar dari ruang perawatan, Haji Agus merasa sedikit tenang.
Meskipun dia tahu bahwa kondisinya masih belum sepenuhnya membaik, setidaknya ada harapan. Di luar, langit Mekah yang gelap menyelimuti kota suci itu. Namun, di dalam hati Haji Agus, ada secercah cahaya harapan yang mulai menyinari. Dia berdoa, semoga Allah memberikan jalan keluar dari semua ini. Ibu Siti yang masih duduk di samping suaminya, mengusap pelan tangan Haji Agus. "Pak, tetap kuat ya. Saya yakin kita akan melalui semua ini bersama. Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang sabar." Haji Agus hanya mengangguk pelan. Meskipun rasa sakit masih terasa, hatinya merasa sedikit lebih tenang dengan dukungan yang diberikan oleh Ibu Siti dan teman-temannya. Di Tanah Suci, mereka berdua merasa lebih dekat dengan Allah, meskipun ujian ini datang begitu mendalam. Pagi hari datang dengan cerah, meskipun di dalam hati Ibu Siti masih terasa kegelisahan. Sejak kemarin, dia berusaha untuk tetap tegar, namun semakin lama melihat kondisi Haji Agus yang tidak membaik, hatinya mulai merasa tertekan. Meski dokter telah memberikan penjelasan dan obat-obatan, rasa cemas itu tak kunjung hilang. Setiap kali melihat suaminya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, air matanya sulit dibendung. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Haji Agus merasa sedikit lebih baik. Perutnya yang semula terasa begitu keras dan membengkak, kini sedikit mereda. Rasa sakit yang terus menggerogoti tubuhnya juga mulai berkurang. Meski tidak sepenuhnya sembuh, ada tanda-tanda positif yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang. "Ibu, alhamdulillah, saya merasa sedikit lebih baik," kata Haji Agus dengan suara yang pelan, namun ada kelegaan di dalamnya. Ibu Siti yang mendengar suara suaminya, langsung menatapnya dengan penuh harap. "Pak, benar-benar? Alhamdulillah kalau begitu, semoga ini terus berlanjut," jawabnya dengan penuh harapan. Dokter Faisal yang baru saja datang untuk memeriksa Haji Agus, mendekat dengan senyum tipis di wajahnya. "Bapak, ada perkembangan yang positif. Kami masih harus terus memantau, namun terlihat ada kemajuan. Saya akan memberikan pengobatan lanjutan untuk meredakan peradangan pada saluran pencernaan Bapak." Haji Agus mengangguk lemah. "Dokter, saya ingin tahu, apa yang sebenarnya menyebabkan semua ini? Kenapa saya bisa mengalami perut membesar seperti ini?" Dokter Faisal menghela napas, tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan lebih mendalam. "Sejauh ini, kami menduga bahwa kondisi Bapak disebabkan oleh infeksi pada saluran pencernaan yang cukup parah. Infeksi tersebut menyebabkan pembengkakan pada usus besar, yang kemudian memberikan tekanan pada perut. Tapi ada sesuatu yang menarik yang kami temukan." Ibu Siti menunduk, mendengarkan dengan seksama. "Apa yang menarik, Dok?" Dokter Faisal melanjutkan, "Selain infeksi tersebut, kami juga menemukan adanya masalah metabolisme dalam tubuh Bapak. Kemungkinan besar, kondisi ini juga dipicu oleh faktor stres fisik dan mental yang berat, ditambah dengan perubahan pola makan selama perjalanan haji. Namun, penyebab pastinya masih belum sepenuhnya jelas. Kami akan terus melakukan pemantauan dan perawatan intensif." Ibu Siti merasa sedikit lega mendengar penjelasan tersebut. Setidaknya, sekarang mereka mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi pada suaminya. Meskipun begitu,
Rasa takut dan kekhawatiran masih menyelimuti dirinya. "Pak, saya harap semua ini segera selesai. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Haji Agus memegang tangan istrinya dengan lembut. "Saya tahu, Ibu. Saya juga berharap yang terbaik. Tapi, kita harus sabar dan berdoa. Semua ini pasti ada hikmahnya." Malam itu, suasana di rumah sakit terasa lebih tenang. Haji Agus merasakan sedikit kelegaan setelah mendapatkan perawatan dan pengobatan dari dokter. Meski perutnya masih terasa kencang, namun rasa sakit yang datang begitu mendalam sudah mulai berkurang. Ibu Siti, yang setia menemani, merasa sedikit lebih tenang meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Beberapa jemaah yang mendengar kabar baik ini mulai datang menjenguk Haji Agus. Mereka semua mengucapkan doa dan harapan agar Haji Agus bisa segera sembuh dan melanjutkan ibadah hajinya. Para jemaah ini, yang sudah banyak bertahun-tahun datang ke Tanah Suci, selalu percaya bahwa doa dan dukungan dari sesama akan memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang diuji. Di antara mereka, Pak Rahman yang sebelumnya sudah datang juga kembali mengunjungi Haji Agus. "Bagaimana kabar Bapak hari ini?" tanyanya dengan suara ramah. Haji Agus tersenyum lemah. "Alhamdulillah, sedikit lebih baik. Saya merasa lebih tenang setelah diberi pengobatan. Saya hanya berharap ini bisa terus berlanjut." Pak Rahman mengangguk. "Ingat, Bapak, doa dan kesabaran adalah kunci. Semua ujian pasti ada akhirnya. Allah tidak akan memberi beban yang tidak mampu kita tanggung." Pak Rahman melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Bapak pasti bisa melewati ini. Saya yakin, setelah ujian ini, Bapak akan kembali lebih kuat dan siap melanjutkan ibadah haji dengan penuh berkah." Malam itu, Haji Agus merasa sedikit lebih tenang. Di luar, suara azan terdengar mengiringi malam yang hening. Dia memejamkan mata, berdoa agar esok hari membawa kabar baik. Semua yang terjadi di Tanah Suci ini, dia percaya adalah bagian dari takdir dan ujian yang harus dilalui dengan sabar dan tawakal. Namun, meski begitu, masih ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran Haji Agus. Apakah ini hanya ujian fisik semata, ataukah ada hal lain yang lebih besar yang sedang terjadi? Apakah Allah sedang memberikan petunjuk melalui ujian ini? Semua itu tetap menjadi misteri yang hanya bisa dijawab dengan keyakinan dan doa. Hari-hari setelah mendapatkan perawatan lebih intensif, Haji Agus merasa sedikit lebih baik. Pembengkakan pada perutnya mulai mengurangi ukuran, meskipun rasa sakitnya masih terkadang datang, namun tidak separah sebelumnya. Setiap pagi, dia mulai merasa lebih bertenaga, meski tubuhnya masih terasa lemah. Ibu Siti yang setia menemani, selalu memberi semangat, mendorongnya untuk terus berdoa dan bersabar. Satu hal yang Ibu Siti tahu dengan pasti, dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya, apapun yang terjadi. Pada suatu pagi, setelah subuh, Haji Agus duduk di tepi tempat tiduran, menatap langit Mekah yang cerah. Suasana di luar rumah sakit mulai tenang, dan beberapa jemaah yang baru saja menyelesaikan ibadah subuh mulai kembali ke penginapan mereka. Namun, hatinya masih diliputi oleh kebingungan dan rasa ingin tahu. Meskipun kondisi fisiknya mulai membaik, ada satu pertanyaan besar yang terus mengganggunya. Apa sebenarnya yang terjadi pada tubuhnya?
Apakah ini hanya karena masalah kesehatan, atau ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi? Ibu Siti datang mendekat dan duduk di sampingnya, meletakkan tangannya di atas tangan Haji Agus. "Pak, bagaimana perasaanmu hari ini?" tanyanya dengan lembut. "Rasa sakitnya berkurang, tapi saya masih merasa ada yang aneh." "Semua ini datang begitu mendalam, Ibu." "Rasanya seperti ada pesan yang ingin disampaikan," jawab Haji Agus pelan, matanya kosong menatap ke depan, seolah mencari jawaban di langit Mekah. Ibu Siti mengangguk, meski dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud suaminya, namun dia merasakan betul kegelisahan yang ada dalam hati Haji Agus. "Mungkin ini ujian dari Allah, Pak. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita untuk lebih dekat padanya." Haji Agus terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Ibu Siti. Dia mengerti apa yang dimaksud istrinya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang dia rasakan. Dia merasa seperti ada yang kurang, seperti ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap dari ujian yang dia alami ini. Malam itu, Haji Agus kembali terbangun dari tidurnya, perutnya terasa sedikit lebih sakit. Meski kondisinya membaik, ada perasaan aneh yang muncul. Haji Agus tidak bisa tidur. Dengan pelan, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela kamar rumah sakit. Dari sana, dia melihat Ka'bah yang tampak bersinar di kejauhan. Hatinya bergetar. Dia merasa seolah Allah sedang berbicara padanya, memberi petunjuk melalui kejadian yang dia alami. Ketika dia berdiri di jendela, menghadap Ka'bah, tiba-tiba dia merasa seperti ada kekuatan yang menarik dirinya untuk lebih dekat. Semua rasa sakit yang dirasakannya menjadi terasa lebih ringan. Dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkin, kata hati yang selama ini dia abaikan, kini mulai terdengar jelas. Semua yang terjadi, meski mengerikan, adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Di dalam hati Haji Agus, muncul keyakinan yang semakin kuat. Dia tahu bahwa Allah tidak akan memberikan ujian tanpa alasan. Setiap cobaan yang datang adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Haji Agus pun berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk terus bertahan. Esok harinya, Dr. Faisal datang kembali untuk memeriksa perkembangan Haji Agus. Dengan senyum tipis, Dr. Faisal mengatakan, "Bapak Haji, saya melihat ada kemajuan yang sangat baik. Pembengkakan pada perut Bapak hampir sepenuhnya hilang. Perasaan sakitnya juga sudah mulai berkurang. Kami akan terus memantau, tapi saya yakin Bapak sudah siap untuk melanjutkan perjalanan haji jika Bapak merasa cukup kuat." Ibu Siti yang mendengar kabar baik itu, akhirnya merasa bisa bernapas lega. "Alhamdulillah, Pak. Doa kita tidak pernah berhenti. Semua ini adalah berkat doa dan usaha kita, juga karena rahmat Allah," kata Ibu Siti dengan penuh syukur. Haji Agus merasa sangat lega mendengar kabar tersebut. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah, tetapi ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa sakit yang dulu begitu menyiksanya kini tinggal kenangan, dan dia merasa siap untuk melanjutkan perjalanan hajinya. Namun, di balik semua itu,
masih ada satu pertanyaan yang menggantung di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah ujian ini sudah selesai? Ataukah ada hal lain yang lebih besar yang sedang disiapkan untuknya? Dengan penuh rasa syukur dan tekad yang baru, Haji Agus akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ibadah hajinya. Dalam langkah kaki yang semakin mantap, dia berdoa agar Allah membimbingnya dan memberi kekuatan untuk melewati sisa perjalanan ini dengan penuh berkah. Setelah melewati banyak ujian, Haji Agus akhirnya merasa siap untuk melanjutkan perjalanan hajinya. Meski tubuhnya masih lemah, hatinya dipenuhi dengan semangat dan keyakinan baru. Ia merasa bahwa perjalanan spiritual ini bukan hanya tentang ibadah fisik, tetapi juga tentang perjalanan hati yang mendalam, yang mengajarkan kesabaran, ketabahan, dan kedekatan dengan Allah. Ibu Siti, yang setia mendampingi suaminya, turut merasa lega. Ia melihat perubahan pada suaminya yang tidak hanya tampak lebih sehat, tetapi juga lebih tenang. Perjalanan yang penuh cobaan ini mengajarkan mereka banyak hal tentang kekuatan doa dan keteguhan hati. Di sisi lain, Ibu Siti juga merasa bahwa setiap ujian yang mereka hadapi justru semakin mendekatkan mereka pada Allah. Dalam setiap doa yang dipanjatkan, mereka menemukan kedamaian. Pada hari itu, setelah merasa cukup pulih, Haji Agus dan Ibu Siti memutuskan untuk melanjutkan tawaf yang sempat terhenti. Mereka tahu, meski perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai, tetapi mereka harus tetap melanjutkan langkah mereka di Tanah Suci. Mereka ingin menyelesaikan ibadah haji ini dengan penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Saat memasuki Masjidil Haram, Haji Agus merasakan kembali kegembiraan yang luar biasa. Ka'bah yang besar di hadapannya membuat hati dan pikirannya terasa tenang. Semua masalah dan kegelisahan yang pernah menghantuinya seakan lenyap seketika. Meski perutnya masih terasa sedikit berat, namun ia sudah bisa merasakan kedamaian yang datang dari dalam hati. Ibu Siti yang berjalan di sampingnya tidak bisa menahan air mata haru. Mereka sudah melewati banyak cobaan bersama-sama, dan kini mereka bisa melanjutkan ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Ketika mereka mulai melakukan tawaf, langkah mereka terasa lebih ringan. Setiap putaran yang mereka lakukan seakan membawa mereka lebih dekat pada Allah. Haji Agus yang sebelumnya merasa lelah dan penuh pertanyaan tentang apa yang terjadi padanya, kini merasakan kedamaian yang luar biasa. Setiap langkah di sekitar Ka'bah, ia merasa seperti semakin dekat dengan Penciptanya. Semua rasa sakit dan kecemasan yang pernah ada, kini terasa jauh di belakang mereka. Namun, di tengah-tengah tawaf, Haji Agus kembali merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan yang menarik dirinya untuk lebih dekat. Dia merasa seolah Allah sedang berbicara padanya, memberi petunjuk yang lebih jelas. Dengan hati yang penuh harap, ia terus mengelilingi Ka'bah, merasakan setiap detik perjalanan ini begitu bermakna. Setelah selesai tawaf, Haji Agus dan Ibu Siti duduk di salah satu sudut Masjidil Haram. Mereka berdua berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberikan mereka keberkahan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah ini dengan sempurna. Haji Agus menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur, merasa bahwa semua ujian yang dia hadapi adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan penuh ketabahan. "Pak, saya merasa sangat damai sekarang,
kata Ibu Siti sambil memegang tangan suaminya. Doa kita akhirnya terkabul. Allah memberi kita kesempatan untuk melanjutkan perjalanan haji ini bersama-sama. Haji Agus mengangguk pelan, matanya penuh dengan rasa syukur. Ibu, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua. Semuanya terasa berbeda sekarang. Semua ujian ini mengajarkan kita banyak hal. Dengan penuh rasa syukur, mereka melanjutkan perjalanan mereka di Tanah Suci. Meskipun perjalanan fisik mereka hampir selesai, perjalanan spiritual mereka baru saja dimulai. Haji Agus dan Ibu Siti kini menyadari bahwa ibadah haji bukan hanya tentang menunaikan ritual, tetapi juga tentang memperdalam hubungan dengan Allah dan menjalani hidup dengan lebih ikhlas. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Haji Agus dan Ibu Siti kembali ke tanah air dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Pengalaman di Tanah Suci telah memberikan mereka banyak pelajaran berharga tentang hidup, tentang ujian, dan tentang kebesaran Allah. Kini, mereka lebih kuat, lebih dekat dengan Allah, dan siap untuk menjalani kehidupan dengan lebih penuh rasa syukur. Kisah Haji Agus mengajarkan kita semua bahwa ujian hidup bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan sabar dan tawakal. Setiap ujian yang datang, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Haji Agus kini tahu bahwa semua yang dia alami adalah bagian dari takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Ia hanya perlu terus berdoa dan berharap agar diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan lebih baik. Cerita Haji Agus di Tanah Suci berakhir di sini. Namun, perjalanan spiritualnya akan terus berlanjut. Bagaimana dengan perjalanan hidup Anda? Apakah Anda siap menghadapi ujian yang mungkin datang? Ingatlah, setiap ujian adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Haji Agus dan Ibu Siti. Jangan lupa untuk terus berdoa, bersyukur, dan menjalani hidup dengan penuh ikhlas. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah. Jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Demikianlah perjalanan Haji Agus dan Ibu Siti di Tanah Suci, penuh dengan ujian dan pelajaran hidup yang mendalam. Dari setiap cobaan yang mereka hadapi, mereka belajar untuk lebih dekat dengan Allah, bersabar, dan tetap percaya bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Semoga kisah ini dapat memberikan kita semua inspirasi untuk menghadapi tantangan dalam hidup dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan hikmahnya. Tuliskan juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk doa dan penghormatan kita kepada Rasulullah. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.